Oke, tadi terputus ya. Jadi karena kalau dia tidak sampai di kalau kemiringannya tidak nol, jadinya dia masih menurun ya. Dia masih menurun atau sudah naik ya. Jadi di titik terendah pasti ini juga berlaku. Oke, jadi itu caranya mencari nilai minimum dan maksimum ya. Jadi kembali ke yang tadi ya. Jadi kita tinggal turunkan ini terhadap RL karena RL-nya kalau kita ubah nilainya load-nya apa tuh daya yang diterima oleh beban kita juga berubah ya. Jadi kalau kita turunkan ya. Jadi caranya adalah kita turunkan ini dulu yang lainnya didiamkan ya. Jadi ini turunan aturan penurunan ya kalau ada perkalian ya. Jadi ini turunkan dulu, jadi kita dapatkan turunannya jadi V kuadrat. Turunan ini terhadap RL itu adalah 1 ya. Jadi ini 1 per ini diam R in plus RL kuadrat. Oke. Plus V kuadrat RL turunan yang ini. Nah, ini adalah pangkatnya min 2 ya kalau kita taruh di atas ya. Jadi pangkat min 2, jadi turunannya adalah min 2 per R in plus RL, jadi ini jadi pangkat 3. Oke, jadi itu turunan. Jadi ini nanti sama dengan 0. Ya, itu sama dengan 0. Sehingga kalau kamu arrange, nanti kamu dapat bahwa R in plus RL itu sama dengan 2RL. Seperti itu. Ya, sehingga kamu dapat R in sama dengan RL. Jadi ini adalah syarat apabila kita ingin mendapatkan daya yang maksimum untuk beban kita. Ya. Jadi untuk bebannya biar dia maksimum ini harus sama dengan R in. Oke. Jadi ini jawabannya tadi ya. Nah, ini penting karena nanti kalau kita punya sistem elektronika, kita ingin mendeliver power yang maksimum ke sistem kita ya, ke beban dan seterusnya ya. Jadi kita ingin mencari berapa sih nilai R in. Jadi kalau baterai itu kita bisa ukur ya. Nanti kalau kita punya sistem yang lebih complicated atau lebih ribet, nanti ini harus kita hitung. Oke. Jadi itu pentingnya karena kita ingin mendeliver maksimum power. Oke. Jadi itu tentang daya ya. Jadi sekarang kita untuk tugas pertama ya. Jadi tugas pertama oke. Carilah ini punya 5 volt ya. Ini nah, ini beban kita ya. Jadi ini beban RL ya. Ini beban kita. Jadi ini komponen sirkuit kita. Umpamanya ini saya kasih 5 ohm. Ya, ini juga 5 ohm. Oke. Pertanyaan saya untuk di tugas pertama ini, tentukan nilai RL ya, sehingga daya yang diserap RL itu maksimum. Oke. Jadi ini tugas pertama untuk mata kuliah kita ini ya. Jadi cari RL agar daya yang dikirim ke sini maksimum ya. Kamu bisa pakai KCL, KVL dan seterusnya ya. Tentunya ini nyambung nanti ya. Ini disambung dan seterusnya.
Oke. Nah, terus kita lanjutkan ke circuit equivalent circuit ya. Jadi equivalent circuit ya. Circuit. Oke. Jadi equivalent circuit ini ada dua teoremanya, Thevenin namanya ya. Thevenin dan Norton. Oke. Nah, kita mulai dari Thevenin. Nah, kalau kita punya, sebenarnya dua-duanya sama ya. Kalau kita punya sebuah sistem elektronik ya, yang linear ya, yang linear, jadi tidak ada yang tidak linear di dalamnya ya. Pokoknya kita punya ribet nggak tahu ya, ini black box semuanya, black box ya, black box. Jadi kita nggak tahu di dalamnya ya, tapi kita punya output kayak gini. Oke. Nah, selama ini sistemnya hanya terdiri dari komponen yang linear seperti baterai itu linear ya. Komponen pasif kita juga bisa ya. Komponen pasif kayak resistor, kapasitor, dan induktor itu juga namanya linear ya. Black box ini kita bisa representasikan untuk yang Thevenin ya dengan sebuah tegangan. Ini lambang tegangannya punya VTH ya, positif negatif. Ya. Dirangkai dengan sebuah ini RTH ya, resistannya ya, sebuah resisten seperti ini. Jadi ini ekuivalennya seperti ini. Oke. Nah, ini Thevenin. Jadi ini ekuivalen ya, sama. Ya, jadi analisa sirkuit berikutnya juga sama ya. Nah, kalau yang Norton itu kita gantikan bukan tegangan ya, tapi arus, sumber arus. Nah, sumber arus juga lambangnya beda sedikit ya. Jadi seperti itu lambangnya. Jadi sumber itu artinya arusnya ke situ. Pokoknya berapa ampere ya, I gitu ya. Nah, ini bisa kita gantikan dengan sebuah sumber arus dan sebuah resistor R, sama juga ini nilainya ya, paralel dengan dia. Oke, ini yang Norton, ini yang Thevenin. Oke, analisanya sama ya. Ini ekuivalen. Oke. Nah, kita coba sekarang pakai contohnya gimana caranya mencari ekuivalen nilai. Nah, kalau dalam pengukuran kita bisa ukur ya. Jadi dalam pengukuran kita otomatis ukur apa? Hambatannya di sini berapa dan tegangannya di sini. Ya, tegangan open circuit namanya ya. Nah, itu bisa diukur ya, kita bisa wakilkan dengan sirkuit ekuivalen seperti ini ya. Oke. Nah, kita pakai contoh saja ya. Contoh. Pokoknya yang tadi ya, yang tadi kita punya ini 5 volt. Ini umpamanya 10 ohm. Ini 10 ohm. Ya, seperti ini. Nah, umpamanya kita punya di sini 5 ohm ya. Nah, kita ditanya carilah analisa di sini. Ya, ini beban kita umpamanya ya. Kita disuruh mencari arus di sini dan tegangan di sini. Di bagian lain kita nggak peduli. Ya. Jadi kita bisa anggap ini kayak black box kita ya. Jadi ini kayak black box ya. Black box. Jadi kita nggak peduli. Ya. Sehingga kita punya dua koneksi di sini.
koneksi yang kita putusin ya. Sekarang kalau kita ukur umpamanya berapa sih tekanan. Jadi kita punya sirkuit yang kalau kita ukur dari sini ya. Kita punya sirkuit seperti ini. Ini 5 volt. Ini 10 ohm ya. Ini 10 ohm. Seperti ini sirkuit kita ya. Kita lihat dari sini. Jadi tadi sirkuitnya agak ribet, sekarang jadi sederhana kan? Jadi ini karena kita sudah putus ya. Kita sudah putus. Oke. Nah, sekarang kamu bisa ukur berapa sih tegangan di sini? Ya, gampang sekali ya. Tegangan di sini kamu bisa pakai pembagi tegangan. Ya, pembagi tegangan. Atau kamu pakai hukum ohm ya. Cari arusnya di sini dulu. Arusnya kita dapat kalau kita ukur I. Jadi kita dapat I itu sama dengan 5/10 ya. Karena ini rangkainya seri sekarang ya. Ini udah nggak ada ya yang di sini ya. Hambatan di sini nggak ada. Jadi per 20 ohm. Jadi kita dapat ini nilainya adalah ini kali 0,25 ya. 1/4 nih ya. 0,25 ampere. Oke. Jadi itu arusnya sehingga kita dapat tegangan di sini, kita anggap di sini V namakan VTH ya. Yang di sini plus gitu. Jadi VTH itu besarnya adalah I kali 10 ohm ya. Jadi kita dapat 2,5 volt. Jadi VTH kita dapat 2,5 volt. Oke. Nah, terus kita ukur sekarang hambatannya ya. Kalau kita ukur hambatannya, kamu bisa pakai ohmmeter di sini tek gitu kan. Berapa sih gitu. Nah, kalau kita mengukur hambatan, power source-nya ini kita short circuit ya. Jadi kalau kita mengukur hambatan, power source-nya di short circuit ya. Jadi ingat itu ya. Ini short circuit nanti ya. Short circuit. Sehingga kita punya seperti ini aja. Ini 10 ohm, ini 10 ohm. Jadi kita lihat dari sini. Kita lihat dari arah sini. Oke, kalau kita lihat dari arah situ, jadi sederhana. Jadi ini paralel ya. Jadi RTH sini ya, RTH itu sama dengan 10 ohm paralel dengan 10 ohm ya. Dan dari kita bisa cari ini pakai super R itu ya. Jadi ini dapat super RTH 1/10 tambah 1/10 ya. Ini dapat 2/10 ya. Atau 1/5. Sehingga kamu dapat RTH nanti sama dengan, ini sama dengan 5 ohm. Oke. Nah, VTH sudah dapat, RTH sudah dapat. Kita tinggal ubah ke ekuivalennya yang ini. Oke. Sekarang kita bisa ubah yang ini menjadi sebuah sirkuit yang seperti ini. Jadi black box-nya itu kita ubah ya. Oke, agak miring sedikit. Oke. Jadi black box-nya itu jadinya VTH ya, tadi dapatnya 2,5 ya, volt. Di sini ada RTH. Tadi dapatnya 5 ohm. Nah, di sini kita connect sekarang ke yang 5 ohm. Oke. Jadi sirkuit kita jadi sederhana. Jadi kita pecah tadi sirkuit yang ini menjadi sirkuit yang lebih sederhana dan terakhir kita dapat yang sederhana juga. Ya. Sehingga cuma analisanya cuma gampang sekali ini jadi I. Jadi kita I itu sama dengan VTH per ini seri ya. 5 tambah 5 ohm. Jadi VTH 2,5 per 10 0,25 ampere. Jadi arus yang masuk ke sini adalah 0,25 ampere. Oke. Tegangannya berapa di sini? Tegangannya tentunya kamu pakai juga analisanya ya, pasti dapat nanti V yang di situ adalah V di 5 ohm ya. Yang 5 ohm itu sama dengan, nanti kamu tinggal kalikan ini kali hambatannya, nanti dapat 1,25 volt. Oke. Seperti itu.
Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Kita rangkum dulu ya. Jadi itu caranya. Jadi apapun itu sirkuitnya dalam seribet-ribetnya ya, kita bisa ganti dengan sebuah sirkuit ekuivalen VTH dan ETH ya. Untuk yang port 2 ini ya, 2 port ya. Nah, terus kita pakai contoh yang ini. Ini contoh soalnya ya. Kita boleh pakai analisa HCL atau KVL ya. Tapi kita juga bisa pakai yang Thevenin ya. Jadi kita putusin karena kita hanya ditanya yang ini aja ya. Dan ini kita putus cut lepas. Jadi kita punya sirkuit yang sederhana seperti ini. Kita analisa berapa VTH-nya ya. Kita ukur di sini berapa VTH, terus berapa R-nya. Setelah itu kita dapat, kita ganti ke sirkuit yang lebih sederhana seperti ini. Oke, sehingga kita dapat hasilnya yang di sini berapa. Oke. Sudah jelas ya, saya rasa ya. Jadi nanti kita akan ulangi lagi sehingga kalian familiar dengan Thevenin ya atau Norton ya. Oke. Itu untuk materi yang kedua ya. Tadi videonya putus, jadi materi kedua ini terdiri dari 2 video ya. Nanti kamu bisa cek itu ya. Oke. Sampai ketemu lagi minggu depan ya.